jangan menolak Yesus. Itu adalah sebuah peringatan kepada kita bahwa jangan kita menolak siapakah Yesus atau menolak Dia. Tentu ini menjadi sesuatu hal pertanyaan bagi kita. Kenapa kita tidak menolak Dia? Apa untungnya kita menerima Dia? Dan apa dasar yang membuat kita tidak menolak Dia? Ya. Jadi di dalam pernyataan-pernyataan di dalam Injil Yohanes dari awal sudah disampaikan kepada kita, di mana ini adalah kesaksian dari seorang penulis Injil Yohanes ini memberitakan kepada kita tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Di dalam perumpamaan-perumpamaan yang digunakan, ini adalah sebuah gambaran yang memberikan kita satu pemikiran atau satu pemahaman agar kita bisa mengenal Dia lebih baik. Kalau di minggu lalu kita membaca tentang pernyataan Yesus bahwa Dia adalah gembala yang baik dan umatnya dipanggil sebagai domba-domba. Ya, kadang-kadang orang yang tidak memahami tentang perumpamaan-perumpamaan ini menjadi sesuatu hal yang bahan dalam tanda petik saya katakan ini ajekan. Ya, oh umat Kristen itu adalah domba. Dalam arti konsep berpikir mereka seperti hewan. Tentu ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu dan Saudara, di mana umat Tuhan digambarkan sebagai seorang atau seekor domba yang menunjukkan bahwa kita ini umat yang lemah, umat yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan, umat yang senantiasa perlu tuntunan dalam hidup sehari-hari kita. Umat yang senantiasa perlu digembalakan, dijaga, dipelihara. Hal ini disebabkan karena kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan di tengah-tengah dunia ini, kalau di dalam gambaran Tuhan Yesus berkata, ada orang-orang yang mengaku diri sebagai gembala, ternyata mereka bukan seorang gembala, tetapi hanya seorang pencuri atau perampok. Dan ini sangat mengancam kehidupan daripada orang-orang percaya atau umat Allah. Jadi di dalam hal ini diingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa yang mudah sekali disesatkan oleh banyak orang. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu penegasan bahwa sesungguhnya Dia adalah gembala yang baik bagi kita, yang menuntun, memimpin, dan memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita tidak perlu takut apapun yang terjadi di dunia ini, ancaman apapun yang kita hadapi. Karena kita mendapatkan sebuah jaminan kepastian dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam teks yang kita baca ini, ya, di mana diceritakan kepada kita satu kesempatan, ya, di mana di sini ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang mengikut Dia pada waktu itu. Atau lebih tepat, orang-orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan di antara para pendengar-pendengar itu ada yang benar-benar mengikut Yesus. Tetapi ada juga di antara mereka bukan untuk mengikut Yesus, tetapi hanya untuk mencari di mana titik kelemahan daripada Yesus, untuk mereka bisa menjebak Dia dan mereka bisa menghukum Yesus.
Dan juga di dalam konteks dunia saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kepada kita. Ada enggak bukti-bukti di Alkitab memberikan kepada kita klaim orang percaya itu bahwa Yesus itu adalah Allah? Pernahkah ada satu kalimat pernyataan daripada Tuhan Yesus yang memberikan dasar dan pembenaran apa yang diungkapkan oleh orang-orang Kristen itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dan dalam konteks ini kita bisa belajar hal demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Yesus memberikan dan juga menyatakan argumentasi tentang penyataan siapakah dirinya. Tema-tema itu seperti misalkan gambaran domba. Tadi sudah saya katakan bahwa umat Tuhan atau orang percaya itu digambarkan seperti domba. Bahasa kiasan yang digunakan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya itu adalah umat yang lemah, yang bisa terancam kapanpun oleh karena musuh-musuhnya. Dan ia tidak punya kemampuan untuk membela diri. Dan kalau gambaran Tuhan Yesus itu diungkapkan ribuan tahun yang lalu dalam tulisan Injil Yohanes ini, maka ini kita bisa lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, gambaran ini memang eksis atau tetap relevan dalam kehidupan sampai saat ini. Orang-orang percaya sering sekali mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Baik itu tekanan, ancaman, dan lain sebagainya. Dan orang-orang percaya tidak punya kemampuan untuk membela diri. Bahkan ketika mencoba untuk membela diri, maka ada saja cara dunia ini untuk bisa membungkam atau menjerat orang-orang percaya ini. Domba bisa lari meninggalkan atau menyelamatkan diri dari ancaman serigala. Tetapi karena serigala itu kuat, maka domba ini tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kecuali ada orang lain atau ada gembala yang akan menghalau serigala-serigala itu. Nah, inilah sesuatu hal yang digambarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang percaya atau umat Allah seperti domba yang tidak punya kekuatan tetapi hidup di dalam segala kelemahan. Tapi kita tidak boleh merasa miris oleh karena keadaan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekalipun bagi dunia kita itu adalah umat yang lemah. Tetapi ingat, ada Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Hal ini digambarkan kembali di dalam konteks ini bahwa dia adalah seorang gembala. Dan gembala seperti apa? Yaitu gembala yang baik. Minggu lalu kita sudah belajar, gembala yang baik bukan saja menuntun domba-dombanya untuk bisa mendapatkan makanan. Tetapi gembala yang baik juga memelihara. Gembala yang baik akan melindungi domba-domba itu dari segala ancaman yang ada. Nah, itulah yang Tuhan Yesus gambarkan di sini. Bahkan gembala yang baik itu bukan saja dia harus menjaga, tetapi ketika ada musuh, maka ia akan tampil di depan para domba-dombanya untuk menghalau musuh itu. Bahkan kalau mungkin musuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa, maka bisa saja gembala itu menjadi korban. Dan itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sebuah gambaran di mana ia mau mengorbankan dirinya sebagai seorang gembala yang baik demi menyelamatkan umat
manusia. Ia mau mati itu menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah seorang gembala yang benar-benar melindungi umatnya dari segala ancaman. Jadi beda sekali dengan konsep orang-orang dunia pada waktu itu ada pada waktu ini. Ya. Kita melihat pemimpin-pemimpin kadang-kadang mereka hanya mengorbankan umatnya, rakyatnya, sedangkan mereka merasa terlindungi. Tuhan Yesus tidak memberikan contoh seperti itu. Justru ia tampil di depan dan umatnya mengikuti dari belakang. Murid-muridnya mengikuti dari belakang. Itulah pemimpin yang baik. Ia tampil di depan ketika ia ada ancaman, bahaya dan lain sebagainya. Ia tidak berlindung atau melarikan diri. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang baik, ia tidak tampil di depan. Justru umatnya yang dia dahulukan untuk boleh menikmati apa yang menjadi berkat bagi mereka. Ya, jadi kita bisa memperhatikan di sini bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran yang baik dan benar bagi kita. Selain itu di dalam hal ini, maka ini juga mengatakan kepada kita tentang konsep iman. Ya. Di mana iman itu adalah sesuatu hal yang kita pertaruhkan dalam hidup ini. Di mana iman ini tidak hanya muncul oleh karena kita melihat sesuatu. Harus dibuktikan kepada kita terlebih dahulu. Tidak demikian. Di mana iman itu berbicara tentang sesuatu hal yang tidak kita lihat pun kita percaya. Kita sering mendengarkan yang namanya mukjizat. Hal-hal yang di luar daripada rasio manusia. Tapi itu terjadi. Dan karena itu terjadi, maka kita diajak untuk mempercayai hal-hal tersebut. Banyak contoh-contoh di Alkitab yang dikerjakan oleh Kristus atau Tuhan Yesus sebagai sebuah mukjizat. Dan karena itu terjadi, maka ada banyak orang akhirnya percaya kepada Dia. Jadi tidak selamanya Bapak, Ibu, dan Saudara iman itu harus masuk di akal pikiran kita. Karena kalau kita mempercayai Tuhan hanya karena masuk di akal, atau kita bisa pikirkan, kita bisa kalkulasikan, maka siapakah sebenarnya yang lebih besar atau lebih berkuasa dalam hidup ini? Apakah Tuhan atau kita? Tapi di dalam iman kita Bapak, Ibu, dan Saudara menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Kita tidak bisa memperhitungkan Dia dengan akal pikiran kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini yang sulit untuk dipahami secara logika manusia. Ya, termasuk ketika ia mau mati di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia sebagai karya penebusan. Ya, di 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita. Ia mati berkorban bagi kita untuk menjadi pengganti daripada hukuman yang seharusnya manusia itu dapat. Tentu bagi dunia ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ada orang yang berdosa, tetapi orang lain yang dikorbankan. Ya. Tapi itulah yang diajarkan dalam iman kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Kalau saya melihat beberapa pertanyaan di dalam channel itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, seolah-olah mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus itu menggantikan umat manusia yang berdosa. Seharusnya umat manusia yang mampu untuk menyelamatkan dirinya.
Tapi ini diingatkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun. Bersyukurnya di dalam kasih Allah, Ia menyediakan jalan terbaik bagi kita agar kita bisa diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tetapi juga diberikan sebuah jaminan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Bahwa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka jaminan hidup kekal itu sudah kita dapatkan. Sedangkan mereka yang tidak memiliki iman kepada Dia, maka jangan berharap saudara mendapatkan hidup yang kekal. Tidak. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, maka jaminan hidup kekal itu saudara akan dapatkan. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Bukankah hidup kekal itu adalah otoritas daripada Allah? Bukankah hidup kekal itu adalah kuasa daripada Tuhan untuk memberi kepada siapapun? Iya, tentu benar. Tetapi kita perhatikan sekali lagi di dalam firman Tuhan, antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus memiliki sebuah hubungan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Yesus telah diberikan kuasa oleh Bapanya, dan apa yang Ia firmankan atau apa yang Ia nyatakan, maka itu adalah sebuah kebenaran yang pasti. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan untuk bisa kita dapatkan keselamatan, dan Dia akan memberikan kehidupan kekal itu bagi mereka yang percaya kepada Dia, maka itu adalah sebuah pernyataan yang benar dan yang pasti.